Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan nikmat sehat dan nikmat waktu ya. Kita akan lanjutkan dengan kriptografi bagian kelima atau part 5. Namun sebelumnya jangan lupa bagi yang menginginkan video lanjutan ya, untuk menghadirkan notifikasi secara otomatis ya, bisa klik lonceng dan atau juga subscribe ya, silahkan, sehingga nanti notifikasi akan hadir secara otomatis. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya ya, apakah Al-Quran memiliki kode serupa PIN ATM ya? Jadi PIN ATM kita tahu ya, ada 6 digit. Ya, Al-Quran memiliki kode 7 digit. Nah, tapi yang luar biasa, kode ini bolak-balik juga merupakan kelipatan 7 ya, bilangan prima, dan ini juga bilangan yang disebut safe number ya. Mencerminkan banyaknya surat Madaniyah dan Makkiyah. Jadi ada 2 kode di Al-Quran ya, 7 yang menjelaskan tentang banyaknya Madaniyah dan surat Makkiyah, dan yang kedua adalah tentang banyaknya jumlah surat dan jumlah ayat. Jadi yang pertama ya, kita akan mengingatkan kembali, kode 7 pertama adalah 2886114 ya, di mana jumlah surat Madaniyah ada 28 dan 86 adalah jumlah surat Makkiyah. Sedangkan 114 jumlah surat Al-Quran. Ini sudah dibahas yang lalu ya. Ini diulangi lagi supaya kita menjadi jauh lebih paham. Nah, ya disebut kripto ya, atau kepanjangan dari kriptografi karena ini merupakan kelipatan bilangan prima, yaitu bilangan 7. Bahkan bolak-balik ya. Coba kita lihat. 2886114 itu habis dibagi oleh 7 ya. Tepat, hasilnya bilangan bulat. 412302 ya, bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Dibaca dari kanan juga sama. 416882 ya. Itu juga kelipatan 7. Hasilnya juga bilangan bulat, bukan bilangan pecahan ya. Ya luar biasa ya, dari sampai sini aja kita paham, ini luar biasa. Siapa yang bisa berpikir seperti ini di abad ke-7 ya. Baik sobat sekalian, tapi bukan sekedar ini saja yang menakjubkan, ada lagi yang menunjukkan yang disebut kode yang menghasilkan reversible effect ya, di luar imajinasi manusia ya. Ya, bagaimana mungkin wahyu abad ke-7 memiliki kode ini semua. Nah, ini contohnya ya. Baik, ini sebetulnya kisah pribadi. Tahun 2006 ya, saya terlambat menyelesaikan naskah buku yang judulnya Pemerintahan Tuhan ya, terlambat sebulan. Karena saat itu saya belum mampu memecahkan mengapa kitab mulia Al-Quran jumlah suratnya 114 misalnya ya. Kenapa bukan 100 atau 99 ya? Karena 99 itu angka cantik ya. Demikian juga jumlah ayat 6236. Kenapa bukan 6666 ya? Itu yang biasa diyakini oleh ulama-ulama klasik. Akhirnya karena tenggat waktu makin mepet, sudah terlambat sebulan, saya kirim email ke teman-teman matematikawan ya di Amerika dan Mesir. Mereka mempunyai komputer besar ya. Nah, ini yang luar biasa ya. Ada yang namanya Farid ya, Anurag Sahai dan Edwin Clark di Amerika ya. Dalam waktu kurang lebih sekitar 3-4 hari datanglah respon dari mereka. Serupa semuanya ya, responnya serupa. Ternyata angka 114 dan 6236 tidak menunjukkan yang hal istimewa ya. Di awal penglihatan awal ya,
Namun jika angka-angka itu dipasangkan, disandingkan, maka akan menunjukkan bilangan 7 digit yang bolak-balik memperlihatkan efek reversible yang menakjubkan. Nah, ini ya. Jadi ini terlihat setelah dipasangkan 114 dan 6236 ya. Keduanya merupakan kelipatan bilangan prima 7 dan 13 ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Jadi 1146236 adalah kelipatan 7 dan 13. Hasilnya bilangan bulat, yaitu 12596. Kemudian jika ini kita baca dari kanan, maka ya kelipatannya ya, kelipatan 7 dan 13 juga, hasilnya 69521, bilangan bulat juga ya. Lalu apa yang ajaib? Nah, disinilah coba kita lihat ya, angka 12596 itu hasil yang pertama, dan hasil kedua 69521 itu adalah angka bolak-balik yang namanya reversible effect ya. Luar biasa ya. Jadi ketika dibaca dari kanan, dibaca dari kiri, hasilnya pun ya juga bolak-balik ya. Nah, menurut mereka tadi, menurut Sahai ya, menurut Edwin Clark, di dunia ini hanya ada 3 yang jika dipasangkan ya, itu akan membentuk reversible effect atau efek bolak-balik, yaitu angka 23, angka 114 dan angka 6236 ya. Ya, luar biasa. 114 dan 6236 itu digunakan di Al-Qur'an. Sedangkan 23 ya digunakan di dalam kromosom manusia, dan juga lamanya dakwah Nabi ya, sekitar 23 tahun. Nah, jadi kesimpulannya kode Al-Quran adalah 7 digit, 1146236, bolak-balik ya, habis dibagi kelipatan bilangan prima 713 dan menimbulkan efek bolak-balik ya, karena hasilnya juga bilangan bulat yang bolak-balik ya. Ya, ini luar biasa. Baik, itu adalah contoh kode 7 digit ya. Sebetulnya kode Al-Quran ada yang 114 digit, tapi itu lain kali saja ya, karena itu penjelasannya panjang dan cukup rumit. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kode judul surat yang berhubungan dengan natural sciences ya, dengan fenomena alam. Jika ada yang bertanya mengapa surat Yusuf berada di urutan 12 ya, Yusuf itu Yosef ya, kalau di Kristenian Yahudi disebutnya Yosef ya. Maka jawabnya karena Bani Israel terdiri dari 12 suku ya. Ya, putra Nabi Yakub alaihissalam atau yang bergelar Israel ada 12 ya. Nah, ini ya ada 12. Itulah sebabnya ya surat Yusuf kebetulan tanda kutip juga berada di urutan 12. Ya, mimpi surat Yusuf ya di ayat 4 juga serupa, memberi isyarat yang sama ya. Ya, ini kita lihat saja misalnya di ayat 4 nih ya. Iskola Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ya. Asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ya. Nah, di sini di dalam bahasa Indonesia ya, kaukabah itu diterjemahkan dengan bintang. Padahal menurut sains ini lebih tepat 11 planet. Ya. Jadi selain 11 planet, matahari dan bulan, ya, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan kita tahu ya maknanya, yang disebut 11 itu adalah saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam ya. Ketika
Yusuf Alaihissalam jadi pejabat ya, pejabat menteri keuangan ya, atau bendahara atau menteri muda ya di era Mesir kuno dinasti 4 ya. Itu semua saudara-saudaranya ya taat, sujud ya, sujud di sini adalah taat. Tetapi ternyata juga ada makna lain yang menarik ya. Karena Kaukaba ini yang diterjemahkan planet ya. Dengan demikian itu yang lah dilihat Yusuf ya. Bumi tidak dilihat. Kenapa? Karena memang bumi ditempati oleh Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf tidak melihat bumi. Dengan demikian ada isyarat bahwa tata surya kita sebenarnya memiliki 11 planet plus bumi menjadi 12 planet. Nah, yang menarik adalah apa ya? Nah, ini adalah sains ya. Tahun 2006 tanggal 24 Agustus ketika rapat besar komite atau disebut General Assembly ahli astronomi dunia yang tergabung dalam AIU ya, International Astronomical Union di Praha, telah mengusulkan dan menyepakati bahwa definisi planet di tata surya ada 12 ya. Ini bisa kita baca misalnya di space.com. Nah, jadi ada 12 planet sebetulnya yang sudah disepakati di tahun 2006. Tetapi ya ada kabar kurang baik, rupanya ya NASA dan pemerintah Amerika Serikat kurang menyetujui. Akibatnya sosialisasi tata surya memiliki 12 planet sampai sekarang mengambang tidak ada ketetapan yang pasti. Ya, ini yang luar biasa ya. Kok begitu kebetulan ya. Ini sama atau serupa dengan mimpinya Yusuf yang melihat 11 planet sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang menggambarkan jadi selain saudara-saudaranya Nabi Yusuf, selain menggambarkan Bani Israel juga menggambarkan jumlah planet di tata surya. Nah, ini kita lihat ya gambarnya, ini bisa di Google ya, banyak ya. Ada 12 planet yang ini bisa detailnya kita bisa Google atau bisa juga lihat ke space.com ya. Tapi makna yang tersurat eksplisit Yusuf ditempatkan di nomor 12 karena ya Bani Israel atau saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf sekalian itu terdiri dari 12 ya, putra dari Yakub alaihissalam. Baik, sekarang contoh lain ya bagaimana susunan Al-Quran itu ya luar biasa ya, sehingga kita bisa memahami mengapa susunan Al-Quran tidak sama dengan kronologis turunnya wahyu. Misalnya surat An-Nahl ya, atau lebah madu. Sesungguhnya ada puluhan ribu spesies lebah. Namun lebah yang mampu menghasilkan madu hanya lebah dengan kromosom 16. Yaitu yang disebut lebah genus Apis. Ya. Ini bisa 8 pasang kromosom, bisa juga 16 kromosom ya. Nah, ajaibnya surat An-Nahl atau lebah madu berada pada urutan ke-16 juga. Ya. Nah, ini juga yang luar biasa. Ketika lebah pekerja genus Apis mendapatkan makanan, mereka akan mengkomunikasikan kepada sesama lebah dengan tarian lebah yang spesifik ya. Ada yang namanya tarian round dance ya. Ada juga yang disebut bee dancing. Nah, bee dancing ini atau the waggle dancing ya, itu membentuk angka 8. Ini sangat populer di kalangan ilmuwan ya. Waggle dance. Ya. Nah, ini ya. Coba kita lihat gambar ya. Waggle dance ini ya, panjangnya ya, lintasan dari lebah ya, itu yang ditunjukkan oleh panah hijau itu menjelaskan seberapa jauh ya dari komunitas lebah ke
makanan. Jadi makin panjang itu artinya makin jauh. Tapi yang luar biasa apa ya? Karena dia membentuk angka 8 ya. Nah, ini begitu kebetulan yang luar biasa. Ternyata jumlah ayat surat An-Nahl juga 16 kali 8 atau 128 ayat. Nah, sehingga pertanyaannya begitu kebetulan kah? Nah, ini tentu tidak ya. Ini namanya coding, bahasa kedua Al-Quran atau kriptografi ya. Tujuannya adalah proteksi, verifikasi, dan otentifikasi. Jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang otentik asli. Ya, itu sebabnya mengapa susunan Al-Quran tidak sama dengan kronologis turunnya wahyu. Ya, baik sobat sekalian ya, seri kriptografi sampai 5 saja dulu. Kita nanti akan lanjutkan dengan seri The Amazing Quran ya. Itu akan jauh lebih menarik dan lebih beragam. Ya, dan edisi ini panjang. Jadi kita harus sabar ya. Dan insya Allah materinya dipilih untuk edukasi dan unik. Namun jangan lupa klik gambar lonceng dan atau subscribe ya untuk notifikasi otomatis ya. Salam semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.